Selamat pagi. Untuk materi ginekologi pengobatan tradisional hari ini saya akan bahas tentang Yujing Xianqi atau menstruasi di awal ya. Kita belajar dulu konsepnya ya. Menstruasi awal itu berarti dia itu siklus menstruasinya itu 3 minggu atau kurang ya, yang terjadi biasanya selama lebih dari 2 siklus berturut-turut. Seperti kita lihat yang di lingkaran ini menunjukkan bahwa kalau biasanya normalnya siklus menstruasi wanita itu kan 28 hari ya. 28 sampai 30 atau 32 juga ada. Eee, dan kalau dia menstruasi awal bisa kita lihat di kalender bawahnya itu berarti misalnya biasanya kita menstruasinya tanggal 1 berarti dia itu sebelum tanggal 1 ini dia sudah menstruasi ya, dan itu eee, penyakit ini terjadi, gangguan ini terjadi, selama berturut-turut, 2 siklus ya. Jadi kalau masih 1 terus kemudian normal berarti, bukan termasuk golongan, menstruasi awal ini ya. Bisa dipahami ya untuk penjelasannya? Kalau masih belum paham kalian bisa tanya ya. Untuk etiologi dan patogenesisnya, penyebab utamanya itu bisa karena kasus, defisiensi C-nya atau darah panasnya. Dan lokasi patologi penyakitnya itu di cong dan renmainya atau uterusnya. Hal ini disebabkan biasanya, karena ketidakstabilan cong dan renmainya ya, karena cong dan renmai itu pengatur darah untuk menstruasi. Cong itu lautan darah, sehingga ketika cong dan renmainya itu nggak stabil, itu akan terjadi masalah ginekologi biasanya. Sehingga dia gagal untuk mengontrol aliran darahnya. Dan sifat kondisinya itu bisa defisiensi dan ekses ya, bisa dilihat dari gambaran ini ya. Jadi ya dalam TCM kan biasanya kalau nggak defisiensi ekses kan. Dan di gambar, yang sebelah kanan, ini Chongmai ini meridian ya, meridian. Meridiannya bisa dilihat di sini ya. Dia itu melalui, eee, organ apa aja, yang jelas dia melalui uterus, sehingga, kenapa dia itu, berpengaruh terhadap kontrol menstruasi kita. Dan Renmei ini juga sama, dia itu lewat uterus juga, sehingga ya juga mempengaruhi ya, terjadinya menstruasi itu bisa cepat, nggak teratur, atau lambat, itu bisa jadi karena Chong dan Renmei itu bermasalah. Dari segi defisiensi Qi itu menyebabkan, kegagalan mengontrol darahnya tadi dan, terjadi ketidakstabilan Chong dan Renmainya. Dalam penyebab utama yang berasal dari darah panas, berarti ini sifatnya biasanya lebih ekses ya. Golongan kondisi eksus biasanya itu menyebabkan kalau bayangkan saja darah panas, berarti kan dia tuh, pasti kayak kalian mendidihkan air kan, pasti meluap-meluap gitu ya airnya. Kalau darah panas ya sama pergerakannya darahnya itu jadi nggak terkontrol gitu, sehingga ya dapat mengganggu cong dan renmainya. Kemudian, kita langsung bahas ke definisi C ini dibagi lagi, menjadi defisiensi C limpa dan C ginjal ya. Dari defisiensi C limpa itu penyebabnya bisa karena konstitusi tubuhnya yang lemah, terus karena faktor makanan ya, pola makan, terus juga, bekerja terlalu berlebihan, atau dia itu sakit ya, sakit parah sehingga, Qi-nya itu jadi defisien. Terus juga, berpikir berlebihan juga bisa menyebabkan, limpa itu mengalami kerusakan ya, sehingga ya tadi kegagalan mengontrol darahnya
Karena tidak bisa mengontrol darah berarti mengalami ketidakstabilan di meridian Chong dan Ren sehingga terjadilah menstruasi di awal ya. Kan kita belajar aja kembali seperti konsep di teori dasar ya. Kita ingat bahwa limpa itu kan dia adalah sumber qi kita yang postnatal kan setelah lahir kan. Berarti ya pasti sudah jelas lah kalau kita itu ada gangguan di limpanya itu akan berakibat banyak masalah. Salah satunya ini yang terkait sama ginekologi ya, karena memang jika memang sumber segala aktivitas kehidupan kita, kalau dia mengalami defisiensi, padahal organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu butuh qi yang dari limpa itu pasti akan mengalami gangguan gitu. Ya, kembali lagi dibuka, kalau kalian lupa buka lagi buku TCM-nya, teori dasar, fungsi limpa itu sebenarnya untuk apa sih? Lanjut dari konsep patologi dari defisiensi qi ginjal. Seperti yang kita tahu, qi ginjal itu kan menyimpan esen atau jing, yaitu berarti kan dia itu pemasok qi yang prenatal ya, atau yang keturunan atau yang berasal dari orang tua kita. Sehingga kalau dia itu mengalami defisien, tentunya akan ya menyebabkan gangguan fungsi di tubuh kita ya. Kalau ini penyebabnya bisa karena misalnya ketidakcukupan qi ya yang disebabkan misalnya usianya yang masih muda. Terus juga karena bisa juga qi ginjalnya sudah nggak cukup karena dia itu sudah menopause ya. Kan semakin tua itu qi ginjalnya itu pasti berkurang ya. Terus juga banyak melahirkan, terus juga bisa disebabkan juga karena penyakit yang kronis ya. Semua itu berkontribusi untuk terjadinya defisiensi qi ginjal ini. Kalau defisiensi ginjal juga menyebabkan Chong dan Renmainya itu nggak stabil sehingga tidak bisa mengontrol darah dan terjadilah menstruasi di awal. Kemudian dari tipe ekses ya, darah panas itu lebih cenderungnya ke ekses ya. Ini dibagi jadi 3 penyebabnya. Bisa karena yangnya berlebihan, bisa karena dia defisiensi yin sehingga yangnya itu meningkat ya karena defisiensi yin. Terus juga pengekangan terhadap livernya itu dibatasi. Oke, dari panas darah yang disebabkan yang berlebihan, biasanya itu karena sebabnya kan di tubuh kita itu ada yin dan yang. Yang di sini itu yangnya itu lebih banyak ya. Yangnya lebih banyak. Terus juga karena patogen panas ya penyebabnya juga, dan makan makanan yang spicy ya, pedes-pedes gitu, itu semuanya berefek pada akumulasi panas. Kalau terjadi akumulasi panas ya panas itu akan bisa menyerang Chong dan Renmainya sehingga ya tadi darahnya itu dipaksa untuk keluar ya dari penampungnya. Chong dan Renmai itu penampung darah ya, lautan darahnya, sehingga terjadilah menstruasi di awal gitu. Kemudian dari patogenesis panas darah yang disebabkan defisiensi yin ya. Biasanya karena konstitusi tubuhnya itu defisiensi yin ya. Berarti kalau defisiensi yang kan berarti yangnya walaupun yangnya normal itu cenderung dia itu tipenya jadi kelihatan yangnya lebih tinggi ya karena yinnya defisiensi. Kemudian juga cedera yin ya sehingga menyebabkan perdarahan. Juga ketidakcukupan yin yang disebabkan penyakit kronik tadi semuanya itu berkontribusi pada hilangnya cairan tubuh ya. Kalau cairannya tubuh hilang, ya bisa mengakibatkan panas yang berupa tipe defisien ya, bukan tipe ekses, sehingga berefek pada Chong dan Renmainya itu terganggu. Sehingga ya terjadi masalah di
lautan darahnya ya. Jadi mengakibatkan menstruasi di awal ya. Kemudian panas darah yang disebabkan pengekangan liver. Biasanya kalau pengekangan liver cenderung faktornya emosi ya, emosi yang berlebihan. Ah, jadi, si liver ini yang dia melakukan pembatasan atau pengekangan itu akan menghasilkan panas ya. Kalau dia menghasilkan panas, tentunya akan mengganggu si Chong dan Renmainya sehingga akan, darahnya akan, keluar ya. Karena kan, terkena panas ya, kalau terkena panas kan pembuluh darah bisa rusak kan. Sehingga terjadilah ya ini menstruasi di awal. Oke, untuk diagnosisnya yang perlu kita lihat dari pasiennya adalah riwayat klinisnya, terus juga manifestasi klinis dan pemeriksaan ya. Kalau riwayat klinis ya berarti kita lihat dia itu punya riwayat, ada panas darah enggak, terus juga ada cedera emosional enggak, dia itu apa ada lagi masalah sama orang sehingga emosinya berlebih gitu, terus juga apakah ada inflamasi pelvik, terus juga ketidakcukupan nutrisi prenatalnya, terus juga kekurangan nutrisi postnatalnya tidak dan lain-lain ya. Jadi kita harus kaji, dengan cermat pasiennya itu, supaya diagnosis yang kita berikan tepat ya. Karena memang walaupun kalau bagi kita kan ya sama-sama, menstruasi di awal, ternyata dalam TCM itu, pola sindromnya bisa beda-beda dan tentunya treatment terapi dari penyakitnya akan beda, antara yang kasusnya dia ekses apa defisiensi tentunya beda dong, walaupun sama-sama menstruasi di awal gitu. Kemudian lanjut ya, yang perlu diperhatikan juga di diagnosisnya adalah manifestasi klinisnya. Jadi tanda gejala yang menyertai selain, terkait, menstruasinya itu apa? Ya, juga ya yang jelas kalau manifestasi dari, tadi menstruasi awal ya harus menstruasinya memang terjadi di awal dan kita hitung juga siklus menstruasinya apakah kurang dari 21 hari yang terjadi lebih dari 2 siklus berturut-turut tanpa disertai menorkia. Kemudian pemeriksaannya, untuk pemeriksaan ginekologinya biasanya itu pasien yang tidak ada lesi pelvik itu biasanya mengalami menstruasi awal, disebabkan karena ketidakmampuan fungsi luteal dan ovulasi dininya. Kalau pasien dengan inflamasi pelvik, itu biasanya menstruasi awalnya itu disebabkan karena inflamasinya. Jadi memang walaupun kita TCM itu kita harus juga melek teknologi ya, maksudnya yang sudah ada, pemeriksaan yang sudah ada, kita juga bisa mendiagnosis pasiennya itu dari pemeriksaan penunjang yang diberikan ya secara kedokteran baratnya untuk ya memastikan diagnosis TCM kita itu tepat gitu. Kemudian juga, ada pemeriksaan tambahannya lagi, pasien dengan gangguan fungsi lutealnya itu biasanya memiliki, basal body temperaturnya atau BBT-nya itu tapi fase lutealnya kurang dari 12 hari dan pada fase ovulasi dini terkait biasanya tingginya kadar FSH-nya, hormon FSH dan, fase folikulernya biasanya lebih pendek ya. Oke, untuk diagnosis bandingnya ya, yang hampir sama dengan, menstruasi di awal ini biasanya dengan, diagnosa perdarahan intramenstrual ya. Jadi kalau jika menstruasinya datang lebih awal dari 10 hari atau lebih itu harus kita bisa bedakan dengan, apakah itu perdarahan intramenstrual apa, menstruasi awal ini. Karena yang perdarahan intramenstrual itu, cirinya itu biasanya terjadi selama pada hari ke-12 atau 16 sampai 16 pada siklus menstruasi. Jadi di pertengahan siklus menstruasi kita. Kemudian terjadi perdarahan dan alirannya itu biasanya sangat sedikit ya, dan ada spot atau bercak gitu bentuknya dan biasanya berlangsungnya itu cuma selama beberapa jam
tapi juga bisa, dalam beberapa hari. Dan juga kadang itu bentuknya itu mensnya itu lengket dengan ada keputihan transparan bercampur jejak darah. Tapi kalau untuk menstruasi awal, perdarahan dan durasinya itu sebenarnya sama dengan periode normal ketika kita mens, namun hanya waktunya aja, lebih cepat ya dari siklus normal menstruasi kita, gitu. Untuk pola sindromnya, diferensiasi sindrom dan prinsip pengobatannya, eee, kita harus kaji seberapa awal menstruasinya itu terjadi ya. Terus jumlah darahnya seperti apa, warnanya seperti apa, dan kualitasnya seperti apa. Terus juga dilihat tadi, tanda gejala penyertanya ya, dilihat dari kondisi lidahnya, nadinya, untuk menentukan dia itu apakah tipe sindrom ekses, defisiensi, atau, tipe API ya. Prinsip pengobatannya sebenarnya kita harus mensuplemen dan bersihkan panasnya ya, dan fokuslah pada, eee terapi untuk menormalkan siklus menstruasinya ya. Jadi kita buat siklusnya supaya ya kembali seperti normal ya. Dan metode yang digunakan itu ya sesuai dengan diagnosisnya ya, apakah dia ekses apa defisiensi gitu. Kemudian bila tidak ada panas, berarti prinsipnya kita harus mensuplemen congcinya dan perkuat mingmen dan perkuat jantung dan limfa serta ginjalnya. Tapi kalau ada panas, biasanya prinsipnya membersihkan panas, mendinginkan darah, juga menutrisi yin dan menenangkan livernya. Untuk kontraindikasinya, yang perlu kita, perhatikan ya saat kita melakukan treatment pada pasien dengan menstruasi awal ini, yaitu untuk mencegah cedera yin darah, untuk peresepan obat yang bersifat dingin itu dihindari ya, digunakan selama periode menstruasinya terjadi terlepas dari pola penyajiannya itu. Jadi walaupun dia itu misalnya dia itu sifat karakteristik herbanya dingin ya, terus direbus. Walaupun direbus bukan berarti dia jadi hangat ya, jadi tidak memperhatikan ini. Lebih baik dihindari untuk obat yang sifatnya dingin. Jadi kalian harus pelajari lagi karakteristik herbal yang kalian resepkan itu sifat naturalnya seperti apa, supaya tidak, menyebabkan cedera yin darahnya ya. Kemudian kita langsung masuk ke, defisiensi Cilimpa ya. Tanda gejala dari pasiennya biasanya ya harus menstruasi awal ya, terus juga alirannya itu deras, aliran darah mensnya deras, terus menstruasinya biasanya berwarnanya merah muda lah. Terus juga, lihat tanda gejala penyertanya ya, apakah pasiennya mengalami kelelahan mental, terus anggota badannya terasa lelah, terus ada distensi perut apa enggak, nafsu makannya turun, fesesnya lembek, lidahnya sedikit merah dengan lapisan lidah putih tipis, nadinya biasanya tipis dan lemah. Kalau dari analisis patogenesisnya, seperti yang kita tahu, limfa kan fungsinya mengatur congci dan darah ya. Sehingga kalau terjadi defisiensi Cilimpa, ya berarti tidak dapat mengontrol darahnya, sehingga tadi tidak terjadi ketidakstabilan cong dan renmainya, dan terjadilah menstruasi awal dengan alirannya deras. Kemudian kegagalan Qi dalam menghangatkan darah ya. Qi itu punya fungsi juga menghangatkan darah. Kalau dia gagal menghangatkan darah, makanya mensnya itu biasanya tipis, jernih, dan warnanya merah muda tadi. Terus kalau defisiensi di congcinya itu menyebabkan kelelahan mental, anggota badannya lelah, nafas pendek, malas berbicara, dan distensi perut. Kalau dari defisiensi limpanya sendiri, berarti kan limpa kita gagal untuk melakukan transformasi dan transportasi ya, terus juga nafsu makannya turun, fesesnya lembek. Nah, kalian kalau, masih bingung pola sindromnya, kalian buka lagi buku teori dasarnya. Di situ ada pola-pola sindrom per organ maupun yang lainnya, pola sindrom yin, yang, atau yang excess defisiensi. Itu bisa kalian buka lagi ya dan pelajari lagi supaya, kalian tuh tahu apa itu
karena yang dibahas di TCM pasti sindromnya ya itu aja sih sebenarnya. Ya, jadi kalian harus ya kalau bisa ini pola sindrom seperti ini kalian harus katam lah. Gimana sih tanda gejalanya kalau defisiensi C limpa itu seperti apa sih? Wajahnya pucat, terus juga dia kelelahan, nafsu makannya tadi turun, terus juga kelemahan di anggota geraknya ya. Terus juga ada distensi abdomen, terus juga fesesnya lembek. Dan perlu jadi catatan kita dengan apa itu gejala kelelahan dan fesesnya lembek itu sudah cukup sih untuk kita mendiagnosis pasiennya dia itu termasuk defisiensi C limpa. Kemudian seperti kita tahu juga fungsi limpa itu kan dia itu suka yang hangat ya, suka yang hangat, terus juga suka makanan yang kering ya. Jadi dia itu nggak suka yang dingin dan yang basah atau lembab ya. Jadi ketika ada serangan patogen luar yang sifatnya dingin atau kita makan yang lembab-lembab biasanya ya akan menyebabkan satu faktor yang berkontribusi pada defisiensi C limpa itu gitu. Kemudian lembab ini misalnya karena faktor alam ya, itu juga sangat berkontribusi terhadap terjadinya defisiensi C limpa. Kayak kita main hujan-hujanan itu kan termasuk salah satu penyebab faktor patogen lembab ya. Jadi kita perlu kaji ke pasiennya itu apakah dia itu pola kebiasaannya seperti apa supaya kita tahu penyebab penyakitnya itu karena apa gitu. Dan di defisiensi C limpa ini karena tahu sendiri kalau limpa itu merupakan sumber C ya untuk organ yang lain juga sehingga kalau terjadi defisiensi C di limpanya itu akan berdampak ke organ yang lainnya ya, bisa ke jantung, ke paru-paru, ke ginjal, ke banyak patogen apa itu sih pola sindrom yang lainnya gitu akibat dari kalau defisiensi C limpa ini nggak teratasi. Untuk biasanya sih kalau dari defisiensi C limpa ini akan bisa menyebabkan pola yang defisiensi limpa yang gitu. Kemudian juga dia itu tadi kalau terkait ini, kalau dia limpanya defisien maka ya tadi tidak bisa mengontrol darah ya yang terkait maksudnya dengan menstruasi awal tadi sehingga ya menstruasinya jadi lebih awal gitu ya. Oke, lanjut. Ini analisis patogenesisnya sih. Kalian juga bisa lihat di buku diagnosis kalian gitu untuk tahu analisis. Kenapa sih kok tadi ada distensi abdomen? Itu penyebabnya apa? Atau lidahnya kenapa warnanya seperti itu? Itu bisa kalian itu pelajari dari analisis patogenesisnya ya. Ya. Nanti kalian baca sendiri lagi ya. Itu ya ini review lah supaya kalian tuh nggak lupa pola sindromnya untuk defisiensi C limpa itu seperti apa. Kemudian kita langsung ke prinsip pengobatannya ya dari defisiensi C limpa ini yaitu memperkuat limpa. Berarti ya karena kan tadi limpanya defisien, jadi harus diperkuat, terus juga tonik C-nya mengontrol darahnya dan mengatur menstruasinya. Formula yang direkomendasikan kalau dari salah satu buku ini yang dari Gynecology as Chinese Medicine Chowling ini yaitu formulanya Pucong Yi Siteng ya. Isinya Rensen, Huangqi, Tangkue, Chenpi, Sengma, Caihu, Paichu, Gancau. Nah, untuk analisis formulanya, ya, formula itu berfungsi untuk mensuplemen ya, menguatkan bagian tengah tubuh kita ya, dan juga menguatkan ci kita juga. Dari Huangqinya sendiri kan tadi Huangqinya itu sifatnya manis ya dan hangat.
Dan meridiannya itu ke limpa dan paru, sehingga dia itu fungsinya untuk mensuplemen bagian tengah ya, terus juga menguatkan eksteriornya, terus juga menaikkan yang apa ya istilahnya, yang defisien lah, seperti sunken itu. Terus ginseng, rensennya itu dia itu manis ya, dan sedikit hangat, fungsinya untuk suplemen qi ya, atau tonik qi. Kemudian ciganconya dia itu manis dan netral, biasanya itu dia mensuplemen limpa dan mengharmoniskan bagian tengah. Kemudian paicu itu suplemen qi dan memperkuat limpa. Sehingga dia itu kalau limpanya kuat berarti kan fungsi transportasi dan transformasi dari limpanya itu jalan lagi ya, sehingga bisa menghasilkan qi dan darah. Kemudian tangkuenya itu biasanya fungsinya suplemen dan menutrisi darahnya. Kemudian cupi itu juga memperkuat qi ya, mengharmoniskan lambung, mencegah stagnasi. Sengmanya dan caihu itu fungsinya untuk mengatasi defisiensinya ya. Ya. Oke. Untuk modifikasinya kita bisa memperkuat kalau memperkuat qi dan mengontrol darah yaitu dengan mengganti rensennya tadi dengan tangsen dan memperbesar dosis huang qi-nya. Terus juga kalau perdarahan mensnya itu lebih banyak dan deras, itu berarti tangkuenya dibuang selama mens, kemudian tambahkan dengan tuang lengku 20 gram, tuan muli 20 gram, conglutan 10 gram. Untuk defisiensi jantung dan limpa pada menstruasi awal ditandai dengan palpitasi, sulit tidur, banyak bermimpi, lidah pucat dengan lapisan lidah putih, nadi lemah tipis, pakailah formula Kupitang ya. Itu fungsinya memperkuat jantung dan limpanya, serta congmai dan meregulasi mens. Kenapa ini jantungnya perlu diperkuat? Karena dari tanda gejalanya ini ada gangguan tidur ya, palpitasi, banyak mimpi. Itu tanda-tanda kalau juga jantungnya sudah kena ya. Karena kan tadi limpa itu sumber dari qi kan? Sumber dari qi kita setelah lahir ya. Jadi kalau qi-nya terganggu ya akan bisa mengganggu organ lainnya gitu. Oke. Nah, ini dari buku yang lain ya. Dari Giovanni itu di buku Obstetric Gynecology, dia juga pakai treatment akupuntur untuk menerapi menstruasi awal dengan pola defisiensi qi limpa ini. Akupunturnya yang dipakai Cusanlin, Sanyin Chow, Zhongwan, Pisu, Pai Hui, Guan Yuan, Ji Hai, semuanya untuk karena defisiensi berarti kita harus metode ininya dengan memperkuat ya tonik ya. Juga bisa dengan dimoksa juga ya. Terus dia di formulanya itu tidak hanya satu formula aja ya, seperti yang saya contohkan. Dia juga bisa dengan Gupitang atau Chu Yuan Chen dan Pucong Xitang ya. Nah, semuanya ini kembali lagi ya, tergantung pada kondisi pasiennya gitu. Untuk penjelasan titik akupunturnya, ini kalian sudah tahu semua nggak titik-titiknya? Chunsalin di mana, Shen Inchou di mana, Chongwon di mana, terus cara nusuknya seperti apa? Loh, gimana? Udah pernah baca, tapi untuk titiknya belum hafal. Ini Bu, kan kalau yang bagian tubuh itu ya Bu, nggak boleh tusuk lurus ya, lebih baik tusuk miring. Nah itu tuh tusuk miring tuh miringnya tuh bebas atau gimana? Sesuai jalur meridiannya. Kan waktu kita belajar akupuntur kan ada
Kemarin ikut kan kelasnya Bu Vidya? Dia itu Iya, arah alirannya itu dari misalnya dari ujung jari ke bagian atas kah? Apa dari kaki ke atas? Apa dari, atas kepala ke bawah? Jadi kita harus tahu jalur meridiannya dia, supaya kita tahu arah nusuknya itu ke atas, apa ke dalamnya itu menuju ke bawah, apa atas itu dari jalur meridiannya, supaya sesuai sama alur meridiannya. Jadi perlu dipelajari itu, walaupun maksudnya kita nggak nggak hafal semua titiknya, tapi kita harus tahu perjalanannya meridiannya itu. Mulainya dari mana, terus ke sebelah mana, terus sampai akhirnya endingnya di mana, itu kita harus tahu. Walaupun kita nggak hafal semua titiknya, tapi kita yang penting harus tahu ini jalurnya, gitu. iya Bu, makasih. Nah, karena kalian nggak tahu nanti PR ya. Kalian nyarilah ini supaya kalian lebih familiar lagi. Jurusan Lilin itu letaknya di mana sih? Wah, carilah ya titik-titik letak ini sama gambarnya kalau ada ya. Dan nusuknya gimana caranya? Tegak lurus kah? Miring kah? Atau gimana ya? Ya supaya belajar lah. Kan kalian harus belajar lebih ini supaya nggak malpraktek kan. Nah, ini untuk penjelasan titiknya ya. Kenapa kok pakai itu ya? Untuk ST36, SP6, REN12, BL20 itu fungsinya untuk memperkuat limpa dan tonik Qi-nya. Jadi sesuai ya kalau untuk indikasi defisiensi Qi limpa. Terus juga tuh 20 itu untuk meningkatkan Qi, REN4 itu untuk mentonik uterus dan memperkuat ini, directing dan penetrating vessel itu maksudnya Chong dan renmainya ya. Jadi kalau kalian nemu istilah ini di bahasa Inggrisnya, kalian bisa tahu kalau itu ya meridian Chong sama renmainya ya. Kemudian renam itu untuk tonik dan meningkatkan Qi-nya. Terus kalau ini yang jadi catatan untuk kalian, ya walaupun di buku lain itu herbanya kok macam-macam, ini ternyata indikasinya beda-beda ya. Untuk menstruasi di awal seperti apa, itu ya tentunya ya makanya ya perlu banyak yang dipelajari karena, satu pasien itu walaupun dia itu sama-sama menstruasi di awal, tapi kalau penyebabnya beda, terus pola sindromnya beda, ya ramuan atau titik yang kalian pakai bisa aja beda. Jadi nggak sama gitu, walaupun diagnosis secara baratnya ya menstruasi awal gitu. Itu ini, tapi bisa aja beda treatment-nya. Nah, ini untuk perbedaannya Guipitang itu biasanya untuk pasien dengan kecemasan dan palpitasi karena masalah emosi ya. Karena tadi kan dijelaskan Guipitang ini sudah dia itu defisiensi cilimpa yang sudah juga masuk ke jantungnya. Jadi kenapa pasiennya mengalami kecemasan, palpitasi karena juga sudah menyerang si jantungnya. Terus juga ada Zhu Yuanchen, itu sebenarnya komposisinya sangat mirip ya dengan Puchong Xi Yitang, namun dia itu Zhu Yuanchen-nya itu lebih astringen, jadi cocok untuk yang mensnya di awal dan berat ya, dengan darah yang lebih banyak. Terus kalau Puchong Xi Yitang tadi yang dijelaskan di awal itu adalah untuk biasanya untuk pasien yang mengalami depresi ya. Jadi nanti juga ini jadi PR kalian ya yang belum saya jelaskan di PPT saya ini, analisis formulanya kalian harus cari ya. Yang Kui Pitang sama Yu Chen itu isinya apa loh? Isi formulanya ingredientnya apa? Dia indikasinya untuk apa? Ya, jadi kalian perlu cari ya. Oke, lanjut kita ke yang kedua. Defisiensi Qi ginjal, menstruasi awal yang disebabkan oleh defisiensi Qi ginjal. Manifestasinya dia itu ya menstruasi awal, alirannya banyak, tapi bisa juga sedikit, berwarnanya gelap, encer, jernih, dan ada tanda gejala tambahnya itu sakit punggung bawah atau lutut, pusing, tinnitus, wajah gelap dengan bayangan gelap di bawah mata, lidah pucat kehitaman dengan lapisan lidah putih lembab,
nadinya dalam dan senar. Untuk analisis patogenesisnya, akar cong dan renmei itu di ginjal ya. Sehingga kalau terjadi defisiensi ginjal akan menyebabkan kegagalan dia menyimpan zinc-nya, sehingga menyebabkan lemahnya kontrol cong dan renmei-nya, ya terjadilah menstruasi awal dan aliran darah mensnya itu biasanya meningkat. Dan defisiensi ginjal itu kan menyebabkan ketidakcukupan zinc dan darah, sehingga bisa jadi darah mensnya tadi keluarnya sedikit ya. Terus defisiensi ginjal menyebabkan kelemahan yang ginjal juga, sehingga kalau yang di ginjalnya lemah, terjadilah kegagalan untuk menghangatkan darah. Kalau darahnya itu nggak hangat, biasanya mensnya gelap, encer, dan jernih. Terus juga masalah di punggung bawah merupakan rumah dari eksternal ginjal ya. Dan jadi ketika dia kurang nutrisi ginjalnya, itu menyebabkan otot dan tulangnya lembek sehingga terjadilah nyeri tadi. Terus juga pusing, tinnitus, wajah gelap, lidah pucat, kehitaman dengan lapisan lidah putih lembab. Nadinya dalam senar itu semuanya merupakan pola sindrom defisiensi ginjal ya. Oke, untuk defisiensi ginjal tadi bisa kalian lihat ya gejalanya ya. Coba kalian cari di teori dasarnya pola sindrom defisiensi ginjal itu cirinya seperti apa. Biasanya ciri khasnya adalah ini ya, sakit punggung ya. Terus juga bisa terjadi prolap uterus, terus keputihan yang banyak, terus juga biasanya juga ada inkontinensia urin ya, terus juga kelemahan di lutut. Biasanya juga cirinya itu dia itu urinnya kayak menetes gitu, nggak tuntas gitu. Terus juga banyak keputihannya dan ada ini ya sakit pinggang ya biasanya. Itu cukup untuk kita mendiagnosis pasiennya defisiensi ginjal. Ya seperti poin-poin seperti ini ya yang harusnya kalian itu sudah inilah tahu kalau ciri-ciri tanda gejalanya ini berarti dia tuh termasuk pola sindrom seperti ini. Itu yang jadi kunci key point kayak gini tuh ya harus kalian hafalkan ya gitu. Jangan nggak tahu gitu. Ya kalau nggak tahu ya belajar gitu. Nah, ini untuk analisis patogenesisnya ya. Ini analisis patogenesis dari defisiensi ginjal secara umum sih. Nanti kalau yang terkait menstruasi di awal ya kalian lihatlah. Biasanya ya karena disfungsi cong dan renmainya ini ya. Makanya terjadi perdarahan tadi karena ya defisiensi C ginjal gitu. Kan ginjal itu memang organ yang vital juga untuk kita karena dia kan menyimpan qi dari prenatal ya, dari yang bawaan dari orang tua. Itu juga penting untuk kehidupan kita. Jadi kalau itunya defisien ya tentunya akan berefek ke gangguan banyak hal ya, banyak gangguan lah gitu. Untuk defisiensi ginjal, prinsip pengobatannya berarti kita harus memperkuat memperkuat ginjal, terus juga melindungi cong mainnya tadi, karena dia sebagai lautan darah ya. Kemudian juga meregulasi mensnya. Meregulasi mens itu maksudnya apa ya? Supaya kita mengembalikan siklus normal menstruasinya kembali ya. Karena kan dia menstruasi awal. Berarti kita harus kembalikan siklus normal menstruasinya. Kemudian formula yang dipakai Guyin Jen itu isinya Tuseji, Sutihuang, Sanjuyu, Rensen, Sanisan Yao, Wuweji, Yuanji, Jiganzhou. Ya. Untuk analisis formulanya, Tusuji ini fungsinya untuk tonik ginjal dan zinc-nya. Sutihuang dan Sanjuyu menutrisi ginjal dan tonik zinc. Ransen, Sayo, Ciganco memperkuat limpa, tonik Qi untuk menutrisi dan memperkuat Mingmen.
Wu Weiji dan Yuan Ji itu mengembalikan, koordinasi ya, fungsi koordinasi jantung dan ginjal ya, dan Qi jantung itu supaya bisa turun dan Qi ginjal supaya dia lebih kuat lagi. Untuk modifikasinya pada formula ini, rencananya itu bisa diganti dengan tangsen ya. Terus kalau mensnya sedikit, merah tua, ada nyeri lumbar lumbar sakral, urinnya berlebih, fesesnya lembek, lidah lunak pucat, merupakan indikasi kalau dia itu mengalami defisiensi C-limpa, tapi juga ada defisiensi ginjalnya juga, gitu. Makanya kita harus memperkuat limpa dan ginjalnya dengan menghilangkan sema, caihu, dan cenpinya, ditambah Lucien 10 gram, Tusejinya 10 gram, Tucongnya 10 gram, Cifujinya 10 gram. Kalau untuk urin banyak dan feses lembek, ditambahkan Yijiren 10 gram, Pukuci 10 gram ya. Oke, untuk defisiensi C-limpa juga, tapi dari referensi lain ya. Jadi kalian itu kalau belajar jangan dari satu referensi, biasakan itu lebih dari satu, karena dari beberapa referensi kadang itu kan yang dijelaskan cuma sebagian, terus yang satunya sebagian. Jadi kalau semakin kalian baca lebih banyak ya, pengetahuan kalian akan semakin banyak ya. Kok di sini dia juga menambahkan metode akupuntur ya. Dengan titiknya LU7, KI6, KI3, KI7, BL23, ST36, PBL20, DU20, REN4, KI13, REN6 ya. Kalau nggak tahu ini lokasinya di mana, nanti wajib nyari ya, lokasinya di mana, supaya kalian juga belajar. Kalau kalian nggak mau nyari, ya kalian nggak tahu. Terus nanti kalau ada pasien dengan gangguan ini dan butuh di-treatment ini, terus masa kalian mau buka buku dulu di depan pasiennya? Kan nggak mungkin kan? Ya harusnya kalian, karena ini masih masa studi ya kalian belajar beneran, ya. Kemudian kalau treatment herbalnya dia juga, eee, yang diresepkan Guiro Pucong Tang sama Su Taiwan ya, beda dengan yang saya jelaskan sebelumnya ya, Gu Yijin. Nah, untuk formula ini kenapa kok beda buku, bisa beda treatment itu ya biasanya karena tergantung pengalaman penulis buku tersebut ya. Karena kan dalam TCM itu tergantung mana dulu yang menurut si, terapisnya itu yang penting untuk diobati. Jadi pendekatannya itu bisa macam-macam gitu. Makanya formulanya itu bisa beda-beda karena, eee, tergantung pendekatan dia untuk mengatasi penyakitnya itu, gitu. Dia mau mengatasi masalah tanda gejalanya aja dulu atau langsung ke akar masalahnya gitu. Nah, itu juga mempengaruhi dia itu, formulasinya apa dan juga penyebab penyakitnya ini ya, walaupun defisiensi C-limpa kan penyebabnya juga bisa banyak kan. Nah, itu juga menyebabkan bisa aja formula resepnya itu beda ya. Nah, ini kalau nggak tahu ya kalian cari ya, Wirong Pucotang ini isinya apa sih? Terus indikasinya untuk defisiensi C-limpa yang seperti apa? Jangan cuma, "Oh, ada resep yang lainnya ya." Tapi ya kalau nggak tahu ya dicari, gitu. Kalian harus sangat, apa ya, haus ilmu ya, kalau dalam TCM ini, karena ya banyak yang harus kalian pelajari, gitu. Nggak cuma yang saya ajarkan aja, tapi kalian juga harus mau kerja keras untuk ya usaha nyari lagi lah, kalau nggak tahu ya dicari, apalagi kalau sekarang kan lebih gampang ada internet. Kalian langsung searching aja ketemu kok, dia langsung keluar. Nggak kayak dulu harus ke perpus dulu nyari bukunya, ya kan? Lanjut ya, untuk penjelasan dari akupunturnya, LU7 dan KI6 itu fungsinya untuk meregulasi directing vessel ya. Directing vessel itu renmainya dan tonik uterusnya, KI3, KI7, BL23 untuk tonik ginjal. Ya kan memang ini defisiensi ginjal ya, maaf, ini salah ketik.
Oke, jadi emang untuk memperkuat ginjalnya. Kemudian ST36, BL20 untuk tonik, limpa juga, dan, ketika, ginjal yangnya defisien ya. Terus TUR 20 untuk meningkatkan C, RAN4 dan KI13 untuk memperkuat, cong dan renmainya dan memperkuat uterusnya. RAN4 itu efektif ya dengan Moxa ya, kalau di Moxa dan RAN6 itu untuk tonik dan meningkatkan C-nya. Oke, kita sudah masuk yang, penyebab menstruasi awal karena darah panas ya. Itu yang pertama darah panas yang disebabkan yang tubuhnya itu berlebihan. Tanda gejalanya, menstruasinya di awal, terus juga darahnya itu banyak, lengket, merah gelap, atau merah keunguan. Terus juga pasiennya itu sering uring-uringan ya, gangguan emosi, terus wajahnya merah, mulut kering, urin sedikit, warna kuning, feses kering, lidah merah dengan lapisan lidah kuning, nadi cepat licin. Dari tanda gejalanya ini sebenarnya kita sudah tahu ya, maksudnya kalau kalian belajar beneran sudah tahu lah, ini pola yang lah, yangnya berlebihan, yang kan identik dengan panas kan. Makanya kalau tubuhnya kelebihan panas, berarti wajahnya merah, mulutnya kering, urinnya sedikit, fesesnya kering. Nah, ini udah jelas pola yangnya lebih lah. Terus kalau dari analisis patogenesisnya, yang lebih tadi kan diidentikan, dimanifestasikan dengan panas ya. Kalau ada panas di tubuh itu, darah itu jadi nggak terkontrol ya. Maksudnya dia itu pergerakannya itu nggak smooth lah. Jadinya pergerakannya ya sesukanya dia nggak terkendali gitulah. Sehingga akan mengganggu kestabilan cong dan renmanya serta uterusnya. Makanya terjadi mens awal dan jumlah darahnya banyak. Terus darah yang terkena panas itu mensnya biasanya lengket ya. Ya iyalah, karena secara kalau, darah ya kan dia liquid kan, cair. Kalau dia, kena panas berarti kan pasti cairannya kan akan ter menguap. Jadi kan darah mensnya lebih lengket, gitu. Ini secara logisnya kita bisa mikir yang seperti itu, gitu. Ini semuanya sebenarnya bisa dianalogikan sih ilmunya. Kalau kalian tahu prinsipnya, nggak usah dihafalkan terlalu ini, asal kalian tahu prinsip ininya aja. Terus merahnya lebih gelap atau mungkin dia merah keunguan ya. Terus kalau panas internal itu yang terlalu banyak itu bisa menyerang jantung ya, sehingga terjadilah gangguan emosinya tadi. Terus kalau panas berlebihan itu kan tadi mengkonsumsi cairan, makanya tanda gejalanya pasiennya tadi haus, terus urinnya kuning, fesesnya kering. Terus kalau wajah merah, lidah merah, lapisan lidah kuning, nadi cepat licin udah jelas lah ya. Udah sering diulangi dimanapun materi TCM kayaknya. Kalau pola ini termasuk panas internal ya, ya ekses panas ya. Oke, untuk prinsip pengobatannya berarti kita harus membersihkan panasnya, karena kan panas dalam tubuhnya berlebihan, terus juga mendinginkan darahnya dan meregulasi mensnya. Formula yang diresepkan itu Xing Jingsan, itu ada Mutangpi, Tikupi, Paiso, Sutihuang, Xinghao, Huangpai, Tiu, Xiankao. Oke, untuk analisis formulanya dari Huangpai, Xianghu, Mutampi itu fungsinya untuk membersihkan panas, membersihkan api, dan mendinginkan darah. Suti Huang membersihkan darah panas untuk menghasilkan cairan, Paiso menutrisi darah dan sebagai astringent yin. Fuling sendiri untuk meningkatkan urinnya, berkemihnya, dan membersihkan panas. Untuk modifikasinya, mens banyak dan durasinya lama, tambahkan dengan siang hacau 15 gram, tiu 10 gram, wai wai 10 gram. Gangguan emosi haus yang disebabkan patogen panas parah, tambahkan sekau ya, dan jumlahnya 30 gram, dan di dekok pertama. Sekau itu kayak mineral ya, jadi dia tuh makanya harus direbus pertama ya, karena dia lebih butuh waktu untuk hancur ya. Nyeri abdomen,
bawah yang disebabkan statis darah oleh panas, tambahkan Himucau 10 gram, Puhuang 10 gram, ekses panas dengan lembab ditandai lapisan lidah kuning berminyak, kelelahan, kepala berat, nafsu makan turun, tambah yang diresepkan bisa formula ini ya, lontang si kentang. Oke, untuk akupunturnya bisa pakai Li Shui ya, Chow Sai, Guan Yuan, Ku Zhe, Sui Hai, Gesu, San Yin Chow, Xing Jian, Tai Chong, Rong Wu, Ti Ji ya. Nah, semuanya ini penjelasan akupunturnya LU7 sama KI6 fungsinya untuk meregulasi Ren Maya ya, Ren Maya. Ren 4-nya untuk memperkuat uterusnya, LI11, SP10, BL17 membersihkan panas dan mendinginkan darah. SP6 untuk meregulasi periode menstruasinya dan mendinginkan darah. LIV2 untuk apa ya istilahnya ini untuk mengatasi api livernya ya dan mendinginkan darahnya. Terus juga LIV3 KE2 kombinasi untuk mendinginkan darah ya. Terus juga SP8 untuk menghentikan perdarahan uterinnya. Kalau apa itu formula yang diresepkan selain Xing Jingsen juga ada Xinlian Si Wutang ya. Untuk yang tipe darah panas yang disebabkan yangnya berlebihan. Oke. Lanjut ini untuk kasus darah panas yang disebabkan defisiensi yin. Jadi sebenarnya yangnya itu di sini kalau dalam garis itu sebenarnya dia dalam batas normalnya ya. Tapi karena defisiensi yin berarti kan apa itu istilahnya kayak gini ya. Satunya lebih tinggi, satunya lebih rendah gitu. Jadi cenderungnya itu panas. Karena defisiensi yin, karena yin kan sifatnya dingin. Yangnya kan sifatnya panas, jadi kelihatan panas karena defisiensi yin padahal gitu. Kalau manifestasinya ini menstruasi awal, mensnya merah, terus juga kental, jumlahnya itu bisa banyak atau sedikit. Terus juga biasanya kemerahan ya wajahnya, malar flash istilahnya. Terus juga perasaan panas di malam hari, ada keringat malam, sensasi panas di telapak tangan dan telapak kaki, mulut tenggorokannya kering, lidahnya merah dengan lapisan lidah sedikit dan nadinya cepat senar. Untuk analisis patogenesisnya, panas internal dari defisiensi yin itu mengacu pada gangguan fungsi Chong dan Renmai ya, dan pergerakan darah tidak terkontrol. Terus terjadilah menstruasi di awal. Kemudian ketidakcukupan darah yang disebabkan defisiensi yin itu menyebabkan volume darah di Chong Renmai akan berkurang ya. Terus kemudian panas akibat defisiensi itu merusak pembuluh darahnya sehingga darahnya itu didorong keluar ya oleh panasnya sehingga mensnya itu banyak, kental. Dan wajah yang merah biasanya disebabkan oleh panas defisiensi yang naik ke atas. Kan memang sifat yang itu lebih cenderung ke bagian atas kan daripada yin. Yin kan cenderung yang bawah kan. Nah, berarti kalau dia itu cenderung ke atas, makanya yang bagian yang diserang itu bagian atas ya, kayak wajahnya merah, terus mulut dan tenggorokannya kering. Itu karena ya memang sifat dasarnya yin dan yang seperti itu ya. Kalau nggak tahu ya kalian belajar lagi ya teori dasarnya ya. Dibuka lagi buku teori dasarnya. Kemudian sensasi panas di telapak tangan dan kaki dan mulut dan tenggorokan kering itu lidahnya merah dengan lapisan lidahnya sedikit, nadi cepat dan senar. Panas darah itu biasanya disebabkan oleh defisiensi yin. Nah, pertanyaannya, gimana kalian itu bisa tahu kalau dia itu darah panasnya itu tipe defisiensi yin apa yang karena yangnya yang berlebih tadi? Gimana cara bedainnya? Ya jelas dilihat dari tanda gejalanya, tapi kalau menurut kalian gimana cara bedainnya?
Ada yang tahu? Karena tanda gejala umumnya pasti hampir sama sih, tapi ada gejala yang memang bisa membedakan. Itu yang mana? Ada yang tahu? Gimana? Oke, kita lanjut. Untuk prinsip pengobatannya berarti untuk defisiensi yin, ini berarti kita harus menutrisi yin-nya ya. Karena kan yin-nya kekurangan, berarti kita harus nutrisi ya. Terus juga membersihkan panasnya, mendinginkan darah, dan meregulasi mensnya. Formulanya ada Liang Ti Huang, ada Seng Ti Huang, Ti Kupi, Suang Shen, Maitung, Jiao, Paiso, Pai Wei, Gui Jia ya. Tikupi sama Swanson dan Maitung fungsinya adalah menutrisi yin dan membersihkan panas. Seng Tihuang menutrisi yin dan membersihkan panas dan mendinginkan darah. Paisonya mengharmoniskan darah dan astringen yin. Echao menutrisi yin dan mengontrol pendarahan. Paiwei membersihkan panas dan mendinginkan darah. Wijia itu memperkaya yin dan menutrisi darah serta mengontrol yangnya ya. Terus juga modifikasinya untuk hiperaktivitas yang naik ditandai pusing dan lonjakan panas serta tinnitus ya. Itu tambahkan muli 30 gram, longku 30 gram, cili 10 gram. Untuk insomnia karena panas defisiensi tambahkan cece 10 gram, soancauren 10 gram. Kalau mensnya banyak, tambahkan siang hecau 15 gram sama siancau 10 gram. Kalau nyeri karena statis darah, tambahkan yan husau 10 gram sama cuan luan si 10 gram. Oke, lanjut untuk prinsip pengobatan yang lain ya. Dari akupunturnya bisa dipakai titik ini ya. Lesui, Chao Hai, Re Guan Yuan, Tai Shi, Su Yue, Su Guan, San Injiao, Rangku. Nah, untuk LU7 dan KI6 ya fungsinya adalah mengatur si renmainya dan memperkuat uterus dan meregulasi mensnya. Ren 4, KI3, LI liver 8, SP6 menutrisi liver dan juga yin-nya ya, yin ginjal. Kalau KI2 untuk membersihkan panas kosong tadi ya. Ini kan sebenarnya panas kosong kan, bukan tipe panas penuh kayak yang ekses yang kalau defisiensi yin itu tipenya panas kosong ya. Panas atau panas semu lah ya, panas semu. Nah, untuk prinsip pengobatannya, formulanya bisa pakai Liang Tang, Shinjisa, sama Tikupiin ya. Ini terakhir ya, pola terakhir. Darah panas yang disebabkan pengekangan liver, manifestasinya itu menstruasinya awal, banyak atau sedikit, merah gelap, merah keunguan, arealnya lambat dengan gumpalan, nyeri distensi perut bawah, dadanya sesak, distensi tulang rusuk, nyeri distensi payudara, gangguan emosi, dan mudah marah. Ada rasa pahit ya di mulut dan tenggorokannya kering, lidah merah dengan lapisan lidah kuning tipis, nadinya cepat senar. Analisisnya, depresi liver atau pengekangan liver akan bertransformasi menjadi panas ya. Ingat kalau sifat liver itu nggak suka dikekang, dia itu sukanya yang bebas-bebas. Jadi ketika dia itu ditekan, akan menyebabkan transformasi menjadi panas, sehingga akan mengganggu cong dan renmainya, dan mengakibatkan pergerakan darahnya tadi jadi tidak terkontrol, sehingga terjadi mens di awal. Ketika aliran bebas Qi-nya tadi terganggu, maka lautan darah yang seharusnya dilindungi tidak terlindungi ya, sehingga mensnya itu bisa menjadi banyak atau sedikit. Kemudian panas kan dapat mendidihkan darah, sehingga tadi mensnya itu darahnya warnanya merah gelap atau keunguan. Terus kalau ada stagnasi Qi dan statis darah akan menghambat aliran darahnya ya. Jadi darahnya juga bisa jadi gumpalan gitu.
bentuknya. Kemudian stagnasi Qi di meridian liver akan menyebabkan distensi perut bawah, dada sesak, distensi tulang rusuk, nyeri distensi payudara, dan gangguan emosi dan juga mudah marah. Kemudian rasa pahit di mulut dan tenggorokan, lidah merah dengan lapisan lidahnya tadi kuning. Nah, di senar cepat senar itu merupakan pola sindrom yang stagnasi liver yang sudah bertransformasi jadi panas ya. Oke, prinsip pengobatannya berarti kalian harus menenangkan liver. Karena kan livernya tadi stuck ya, jadi dia membara dan jadilah panas lah. Jadi kita harus menenangkan livernya, membersihkan panas, mendinginkan darah, dan meregulasi menstruasinya. Formulanya dengan Tai Chi Yao Yao San ya. Nah, isinya Mutangpi, Jise, Tangkwe, Paiso, Jaihu, Paichu, Fuling, Pohe, Jiganchou. Analisis formulanya Caihu Jeje Mutangpi untuk menenangkan liver, mengatasi depresi atau penekanannya, membersihkan panas, mendinginkan darah. Tangkui dan Paiso menutrisi darah dan menenangkan liver. Paicu dan Fuling Ciganco untuk memperkuat limpa dan mengharmoniskan bagian tengah. Untuk modifikasinya, tangkui memiliki sifat yang tajam dan hangat. Jadi pada kasus mens yang banyak, tangkui itu dihilangkan ya dalam formula ini khususnya selama mensnya terjadi. Kemudian ketika mensnya banyak, tambahkan siang hecau 15 gram dan tiu 10 gram. Untuk mens banyak dan statis darah, itu tambahkan Yimuco 10 gram. Kalau ada nyeri distensi, tambahkan Luansi 10 gram, Yan khusus 10 gram. Kalau ada konstipasi, tambahkan Swanson 10 gram dan Houmaren 12 gram. Patogen panas parah, tambahkan Chiakucho 20 gram. Penyakit liver bertransformasi di limpa dan perasaan penuh di epigastrip dan nafsu makan turun, tambahkan Sanyao 15 gram, Piantau 10 gram, Houpu 10 gram. Untuk lapisan lidah berminyak, tambahkan Changchu 10 gram, Pai Touko 6 gram, sama Huangxian 10 gram. Kita bisa memodifikasi ini kalau kita tahu herba itu tuh fungsinya apa ya. Jadi kalau kalian nggak tahu ini golongannya apa ya, akan susah ya. Jadi kalau materi medikanya masih banyak yang belum tahu ya, dicari lagi ya. Maksudnya nggak tahu kan semuanya sebenarnya sudah ada di buku kan. Kalau kalian nggak tahu ya, kalian bisa tanya ke dosen kalian atau cari di internet itu bentuknya misalnya Homaren itu golongan apa sih ini? Ini kan memang dulu sudah kita pelajari di materi medika. Homaren itu golongan pencahar, makanya untuk kasus konstipasi. Terus bentuknya itu seperti apa? Kalau kalian nggak tahu ya, kalian searching lah. Kalau kalian nggak pelajari satu-satu apa itu komposisi herbanya ya kalian nggak tahu ini itu bentuknya seperti apa, dia golongan apa. Jadi kita nggak bisa memodifikasi kalau kita nggak tahu materi pelajaran materi medika kita nggak kuat, kita nggak bisa um, apa itu melakukan ini ya, mengurangi komposisi dari formulanya ya. Kalau kita pelajaran materi medika kita kurang gitu. Tapi kalau kita menguasai materi medikanya, ya kita bisa melakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan indikasi dari pasiennya. Karena kita tahu golongan herbanya itu apa, fungsinya itu dia untuk apa, sehingga kalau ada indikasi seperti apa itu nggak sesuai dengan formulanya, kita bisa kurangi formulanya ya yang sudah diresepkan itu, atau kita tambahkan sesuai dengan indikasi masalah yang dialami pasiennya gitu. Oke, lanjut untuk akupunturnya kita bisa pakai liver 2. Terus juga liver 3, RAN 4, liver 14, LI 11, SP 10, KI 2, SP 6, SP 8. Untuk penjelasannya, liver 2 itu untuk mengalirkan api liver ya. Liver 3 dan KI 2 biasanya untuk mendinginkan darah, liver 3-nya juga untuk liver ya, masalah di liver. Kalau RAN 4 untuk memperkuat uterusnya, LIV 14 untuk
gangguan di liver, pengekangan di livernya, Li11 dan Sp10 untuk mendinginkan darah, Sp6 mendinginkan darah juga mengatasi pengekangan di liver, Sp6 untuk dikombinasikan dengan LIV3 untuk membersihkan panas ya, dan mengatasi stagnasi ci liver tadi, mengatasi perdarahan uterinnya. Untuk formula lain yang diresepkan ada Tangci Xiao Yao San, Singganta Yutang, terus juga resep dari dokter ini ya, Chang Xian ini, empirical prescription, Tang Sui Chi Fang. Oh, ini juga jadi resep ya yang di buku Giovanni ini. Kalau kalian belum punya bukunya, saya punya e-booknya, nanti saya kirimkan, kalian bisa baca di situ ya. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Mungkin saya kasih soal ya, supaya kita lihat kalian sudah paham belum sama penjelasan saya. Ini soalnya Nyonya W, 31 tahun, sudah menikah. Dia mengalami menstruasi awal lebih dari 1 tahun. Riwayat pasien itu telah menikah selama 3 tahun, tapi belum hamil. Siklus menstruasinya tidak teratur dari tahun lalu, darah mensnya itu sedang, warnanya merah keunguan dengan gumpalan. Terus datangnya itu bisa 2-3 kali tiap bulan. Dan dia itu juga mengalami keputihan yang banyak, kadang warnanya itu kuning. Dan selama kunjungan, pasien itu sedang mens, terus juga mengeluh sakit pinggang dan punggung, ada distensi perut, pusing, mudah marah, mulut kering tanpa keinginan minum, terus juga lidahnya merah, kering, nadanya cepat, senar tipis. Dari penjelasan di atas, kalian sebutkan apakah pola sindromnya ya. Ini udah jelas kalau menstruasinya di awal ya, tapi yang pola sindrom yang mana gitu. Kemudian analisis patogenesis dari tanda gejala yang ada ini loh, penyebabnya itu apa sih? Kalian analisis. Kemudian formula atau pengobatan yang sesuai untuk kondisi pasien tersebut apa? Oke. Yang mau ditanyakan dari penjelasan saya hari ini?